Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, shaimin dan shaimat yang berbahagia di mana saja berada, semoga semuanya senantiasa dalam curahan rahmat, berkah serta ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan seluruh sahabat-sahabat yang sedang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan bimbingan, pertolongan, serta kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala hingga dapat menyelesaikan daripada tugas dan kewajibannya untuk berpuasa di bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat-sahabat shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang teramat penuh dengan keberkahan dan keistimewaan. Banyak sebab yang menjadikan Ramadan bulan yang memiliki banyak keberkahan dan keistimewaan. Dua dari sekian banyak yang begitu sangat besar yang menyebabkan bulan Ramadan bulan yang sangat istimewa. Yang pertama adalah di bulan Ramadan ini turunnya Al-Quran. Kemudian yang kedua, di bulan Ramadan ini pula lah nanti akan ada malam yang begitu sangat dahsyat, yang begitu sangat besar karomah dan fadilahnya, yaitu di mana di malam di bulan Ramadan akan ada peristiwa, yaitu malam Lailatul Qadar. Sahabat shaimin dan shaimat yang berbahagia, itulah dua hal yang menyebabkan bulan Ramadan memiliki keistimewaan yang sangat besar, yang sangat istimewa dan dahsyat dibandingkan bulan-bulan yang lain. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui rasulnya, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Di Gua Hiro, di dalam bukit Jabal Nur, yang peristiwa itu terjadi di bulan Ramadan dengan turunnya daripada surah yang pertama, yaitu surah Al-Alaq, yang itu menandai apa yang diperjuangkan Rasulullah untuk mendekatkan diri kepada Allah, memohon cahaya, petunjuk, pencerahan dari Allah atas apa yang menjadi kegelisahan dan kepeduliannya terhadap keadaan kaumnya pada saat itu, yaitu bangsa Quraisy. Sehingga dengan turunnya Al-Quran surah Al-Alaq itu menjadi sebuah tanda apa yang diperjuangkan Rasulullah, apa yang dimujahadahkan Rasulullah selama 6 tahun, 6 bulan, 6 hari dan 6 jam berhasil diraihnya karena ketulusan hatinya, karena kesungguh-sungguhan usaha dan upayanya. Allah mengijabahnya sebagai seorang nabi Allah Subhanahu wa taala, manusia pilihan yang bisa terkonektif, terhubung, terkomunikasi kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan peristiwa daripada
nuzulul Quran, tepatnya tanggal 17 Ramadan, itu menjadi sebuah tanda resmi terangkatnya, termaktubnya Rasulullah sebagai Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi yang terakhir, menutup seluruh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga nabi-nabi tidak ada lagi turun setelah Nabi Muhammad SAW hingga hari kiamat nanti. Soimen dan soimat yang berbahagia, inilah salah satu sebab kenapa Ramadan memiliki sebuah catatan menjadi bulan yang istimewa, dan menjadi sebuah sebab mengapa kita harus ikut memuliakan bulan Ramadan dengan kita berpuasa. Karena turunnya Al-Quran harus ditebus oleh Rasulullah SAW dengan menempa diri, dengan meriadoh diri di dalam Gua Hira, yang dia lalui banyak dengan berpuasa, banyak dengan berzikir dan bertafakur, menjauhkan diri dari segala kesenangan, menjauhkan diri dari segala kesibukan, menjauhkan diri dari keramaian, dan dia betul-betul bertahan dalam kesunyian dan kesendiriannya untuk semata-mata berkomunikasi, berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia lakukan ini tanpa memiliki seorang pembimbing, tapi berangkat dari dorongan alami nuraninya atas petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang belum betul begitu dia kenal. Sahabat-sahabat soimin dan soimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah salah satu refleksi kenapa kita harus memuliakan, mensucikan bulan Ramadan. Karena Ramadan memiliki sebuah sejarah yang sangat penting, menjadi sebab turunnya cahaya, petunjuk, hidayah, penerangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kaum Quraisy khususnya, dan umumnya seluruh daripada umat manusia. Sehingga Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan bukan hanya untuk kaum Quraisy. Sebagaimana sejarah terdahulu, setiap para nabi-nabi dan rasul-rasul diturunkan wahyu firman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya khusus untuk kaumnya, seperti para nabi-nabi dan rasul-rasul dari kalangan kaum Bani Israel. Namun di nabi yang terakhir, di rasul yang terakhir, maka Allah menurunkan firman-Nya, wahyunya, agar digunakan dan disampaikan kepada seluruh umat manusia, tidak hanya kepada kaum Quraisy, walaupun penyampaian yang pertama diwajibkan untuk disampaikan kepada kaum Quraisy yang mereka hidup di kota Mekah di samping Ka'bah Baitullah. Sahabat-sahabat soimin dan soimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita berpuasa di bulan Ramadan selama 30 hari atau 29 hari, tentu berbeda dengan Rasulullah ketika di saat sebelum turunnya Al-Quran. Selama 6 tahun, 6 bulan, 6 hari, 6 jam, dia berusaha menahan diri untuk tidak bisa minum dan makan sepuasnya.
artinya sama dia dengan berpuasa, karena pada saat itu wahyu belum turun, syariat belum turun. Tapi apa yang dia lakukan, mau tidak mau situasi dan kondisi harus membuat dia melatih diri untuk berpuasa. Karena itulah asal muasal arti puasa, yang berasal dari kata soma yasumu, saumun atau siamun. Arti berpuasa itu artinya menahan diri, menahan dari sesuatu yang biasa kita lakukan yang menjadi kebutuhan diri kita, yang paling utama makan dan minum. Maka oleh karena itu, segala aktivitas yang sifatnya menahan diri dari apa yang biasa kita lakukan pada zaman dahulu disebut itu adalah saum atau siam. Makanya ketika Ibunda Maryam diuji dengan keadaan, diberikan amanah yang besar oleh Allah untuk mengandung dan melahirkan putra tanpa seorang ayah, maka dia diuji menahan dan mengendalikan dirinya dari berbagai macam tuduhan dan fitnah dengan cara dia berpuasa untuk tidak berbicara kepada siapapun. Begitu juga Nabi Zakaria ketika dia diuji akan diberikan putra yang selama ini selalu dia mohonkan kepada Allah dan diijabah oleh Allah, maka diberi tanda dengan berpuasa tidak bisa berbicara selama 3 hari. Banyak hal cara berpuasa yang dahulu dilakukan sebelum turunnya syariat berpuasa sebagaimana saat ini. Intinya berpuasa adalah menahan diri dari segala aktivitas yang berhubungan dengan nafsu, yang berhubungan dengan kebiasaan sehari-hari dari setiap orang. Namun setelah turunnya Al-Quran, maka puasa pun diaturlah oleh Allah menurut ketentuan-ketentuan yang sempurna yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, yang nantinya setelah 15 tahun kemudian turunnya surah Al-Alaq, yaitu 2 tahun setelah hijrah di kota Madinah barulah turun ayat yang mewajibkan, yang menentukan tata cara berpuasa yang baik dan benar, yang sempurna sesuai dengan umat di akhir zaman, yaitu dengan turunnya ayat yang biasa sering kita baca dan dengar di saat di bulan Ramadan, yang ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Jadi kesimpulan daripada tausiah Ramadan kita pada saat ini adalah bahwa puasa dan kemuliaan Ramadan tidak lepas dari upaya usaha yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh Rasulullah, perjuangan yang besar dan berat yang dijalani Rasulullah selama beliau berujrah di dalam Gua Hiro hingga turunnya Al-Quran, sehingga dengan itu pula lah Ramadan menjadi sebuah bulan yang sangat agung, sangat istimewa, bulan yang bersejarah, mencatat sebuah perjuangan Rasulullah untuk memohon petunjuk, memohon cahaya, memohon penerangan, pencerahan dari Allah untuk menghadapi keadaan kaum dan umatnya di akhir zaman. Dan turunlah itu jawaban dari Allah di bulan Ramadan. Maka oleh karena itu marilah kita laksanakan puasa di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan karena turunnya Al-Quran. Karena kita sangat mengapresiasi, sangat menghargai, sangat menghormati, dan sangat berterima kasih
atas perjuangan Rasulullah yang bertahun-tahun untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, agar kiranya kegelapan zulumat yang ada di muka bumi ini, di alam semesta ini, mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu turunlah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan hari ini akan menjadi sebab turunnya daripada cahaya nur hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikianlah sedikit nasihat renungan buat kita bersama. Mudah-mudahan saum yang kita laksanakan di bulan Ramadan menjadi sebab turunnya daripada nur cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal siyamana wa salatana wa ta'abudana wa taqarrubana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.